Kita ke sejumlah informasi mengenai kabut asap ini, pemirsa. Kebakaran lahan terus terjadi di wilayah Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sementara di kota Dumai, Riau, kabut asap yang menyelimuti kota Dumai semakin pekat. Sebuah lahan warga di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan habis terbakar. Hal ini membuat warga sekitar lahan terbakar tersebut merasa ketakutan karena api menjalar ke perkebunan mereka. Tim terpadu penanggulangan bencana kebakaran yang telah dibentuk pemerintah setempat langsung melakukan pemadaman. Kondisi semak belukar yang kering dan tiupan angin kencang membuat petugas kesulitan memadamkan api. Sementara itu di kota Dumai, Riau, kondisi kabut asap yang disebabkan kebakaran lahan semakin parah. Kabut asap pekat terlihat di Kamis pagi dan Kamis sore. Jarak pandang hanya berkisar antara 200 hingga 300 meter. Kondisi kabut asap semakin mengkhawatirkan. Di kota Pekanbaru, Riau, kabut asap tebal masih terlihat. Bahkan ini di Palembang sejumlah sekolah mengurangi jam belajarnya. Sudah ada Yarnes Foni dari Palembang. Yarnes, ini kapan jam belajar dikurangi terkait dampak kabut asap dan apakah pengurangan ini memang berdampak baik sejauh ini? Ya, benar sekali bahwa saat ini sebenarnya sudah ada edaran dari Dinas Pendidikan untuk mengurangi jam belajar terkait dengan kabut asap ini. Total sudah sekitar 2 minggu kabut asap ini menyelimuti kota Palembang dan ada sekitar 8 juta warga di Sumatera Selatan yang tiap paginya harus menghirup udara yang tidak sehat atau kabut berasap ini. Kabut asap akibat kebakaran lahan terus mengepung kota Palembang yang berdampak pada segala aktivitas warga Palembang dan sekitarnya. Hingga pagi hari ini data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan hingga pukul 7 pagi ada total 231 titik api di Sumatera Selatan. Dan walaupun kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat, namun sejumlah sekolah masih menggelar aktivitas belajar mengajar di luar kelas. Siswa juga tidak menggunakan masker untuk perlindungan dari gangguan kesehatan dan juga saluran pernafasan. Kabut asap tebal mulai terlihat di sepanjang Jalan Sudirman, Jembatan Ampera, bahkan perairan Sungai Musi, Palembang. Jarak pandang yang terbatas membuat banyak pengendara harus berjalan ekstra hati-hati dan juga pelan. Indeks pencemaran udara memasuki kategori tidak sehat dengan kadar 229,388 partikular meter. Jarak pandang juga terbatas. Saat ini Maria hanya sekitar 300 sampai dengan 500, padahal normalnya adalah sekitar 800 ke atas. Dengan kualitas udara yang tidak sehat, Dinas Pendidikan Kota Palembang belum memberikan instruksi kepada sekolah untuk menggunakan masker atau meliburkan siswanya. Namun beberapa sekolah seperti di SMP 15 memilih untuk memangkas jam sekolahnya atau 30 menit pulang lebih cepat karena takutnya akan mengganggu kesehatan dari siswa-siswanya. Menurut Kepala Sekolah SD 58, surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Palembang menghimbau setiap sekolah untuk memangkas sebenarnya adalah sekitar 30 menit. Namun saat ini masih juga banyak sekolah-sekolah yang tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Maria. Yarnas Foni, terima kasih untuk informasinya langsung dari Palembang. Pemirsa, kondisi kabut asap di sejumlah wilayah sudah mencapai tingkat berbahaya. Kebakaran hutan dan lahan kali ini bahkan disebut lebih parah dibanding tahun 2014. Selain dampak dari musim kemarau yang masih terus berlangsung, pemerintah sendiri mengakui bahwa kebakaran banyak terjadi karena unsur kesengajaan. Titik api di sejumlah wilayah di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan data BMKG dari pantauan satelit Modis Terra Aqua, jumlah titik api semakin bertambah baik di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur. Pulau Sumatera berada di peringkat 1 dengan jumlah mencapai 900 titik api yang tersebar di 10 provinsi. Hingga saat ini upaya pemadaman api terus dilakukan baik darat maupun udara. Selain sulitnya menjangkau titik api, keterbatasan alat, sulitnya memperoleh air, dan tiupan angin kencang menjadi hambatan utama. Kita sudah lakukan semua hal yang harus dilakukan. Peringatan sejak dini, waterbombing sebelum musim kemarau, teknologi modifikasi cuaca. Tapi alam memang berat. Masih juga terbakar. Untuk zero, saya mohon maaf, tidak tercapai.
Kebakaran hutan dan lahan kali ini bahkan disebut lebih parah dibanding tahun 2014. Pemerintah sendiri mengakui bahwa kebakaran banyak terjadi karena unsur kesengajaan. Memang sangat disayangkan, ternyata hampir semua kebakarannya itu akibat manusia, akibat aktivitas di masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun terjadi di wilayah yang sama. Dampaknya telah mengancam kesehatan warga dan juga mengakibatkan terhentinya aktivitas perekonomian, khususnya di bidang transportasi. Tim Liputan Metro TV. Kabut asap tebal juga masih terlihat di Pekanbaru, dan untuk mengetahui bagaimana suasana di Pekanbaru sudah ada Rahma Safitri di sana. Rahma, sejauh ini apa ada peningkatan dari kualitas pencemaran udara di sana? Dalam 4 hari terakhir ini memang selalu terjadi peningkatan dari status pencemaran udara di kota Pekanbaru, dan memang ini tidak hanya terlihat melalui kasat mata tetapi juga terlihat menggunakan indikator indeks standar pencemaran udara yang terpampang di kota Pekanbaru, di mana status pencemaran udara sejak kemarin sore hingga pada pagi ini menunjukkan status berbahaya, dan status ini merupakan status terparah sepanjang tahun 2015. Hal ini tentunya mengancam kesehatan warga di kota Pekanbaru, termasuk saat ini saya dan juga warga lainnya juga dihimbau untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dan Maria, saat ini saya berada di Jalan Raya Soekarno-Hatta, dan bisa kita lihat pemandangan di belakang saya saat ini. Kabut asap tebal masih menyelimuti hampir seluruh wilayah di kota Pekanbaru. Terutama kabut asap tebal ini terjadi pada pagi hari dan juga sore hari menjelang matahari terbenam. Dan hal yang serupa juga terlihat hampir di seluruh wilayah kota, seperti yang terlihat di layar kaca. Untuk itu saat ini Maria, banyak sekali kendaraan-kendaraan yang terpaksa harus menggunakan atau menyalakan lampu kendaraan mereka, karena dengan kondisi tebalnya kabut asap seperti ini, jarak pandang kendaraan hanya berkisar 200 saja. Dan memang hal ini juga menyebabkan aktivitas warga terganggu. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah, di mana pada hari ini juga ratusan sekolah di kota Pekanbaru masih terpaksa diliburkan dengan waktu yang belum ditentukan terhitung tanggal 2 September lalu. Memang dari segi data yang kami miliki dan ditangkap oleh satelit NOAA, bahwa kabut asap ini terjadi karena lalu ada 10 titik hotspot di Provinsi Riau, di mana 10 titik hotspot ini masih ditemukan seperti di Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Timur. Untuk sementara demikian Maria yang bisa kami sampaikan. Ya, untuk sementara demikian Maria yang bisa kami sampaikan dari kota Pekanbaru Riau. Kembali ke Anda di studio. Dari Pekanbaru Riau, Rahma Safitri, terima kasih. Kami akan terus tunggu informasi terkininya dari sana dan tetap berhati-hati. Dan di Kabupaten Kampar Riau yang saat ini semakin pekat mengakibatkan udara memasuki level yang berbahaya. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke daerah lain untuk menghindari penyakit ispa yang mengancam kesehatan mereka. Kondisi jalan lintas Sumatera, tepatnya di desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar Riau, diselimuti asap yang tebal, sehingga para pengendara harus ekstra hati-hati. Jarak pandang pengendara terpantau hanya berkisar antara 100 meter. Pekatnya kabut di wilayah Kabupaten Kampar karena banyaknya lahan terbakar di desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, dan asap kiriman dari daerah Jambi dan Sumatera Selatan. Pekatnya asap membuat kualitas udara di sebagian wilayah Riau sudah menunjukkan level yang berbahaya. Warga terpaksa mengungsikan sanak keluarga mereka keluar daerah Pulau Sumatera. Warga berharap agar pemerintah bisa secepatnya mengatasi kebakaran lahan dan hutan agar polusi asap di Kampar cepat berakhir. ...22,6 juta penduduk Sumatera dan 3 juta penduduk di Pulau Kalimantan masih harus menanggung asap akibat kebakaran hutan yang masih terjadi. Menurut Deputi Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto,
ada 6 provinsi yang sudah mengalami darurat asap, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Hingga kini BNPB dibantu oleh BPBD, Polri, TNI, serta masyarakat yang peduli api telah berupaya untuk memadamkan titik-titik api dengan melakukan waterbombing dan rekayasa cuaca. Asap yang muncul di 6 provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Selatan, dan Tengah, bisa diminimalisir. Operasi ini kami jadwalkan sampai dengan akhir Oktober. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo menyatakan titik api di Sumatera pada tahun 2015 bertambah dibandingkan pada tahun 2013 dan 2014. Kondisi angin yang dominan ke arah utara dan timur juga semakin membuat kabut asap semakin pekat. 3 provinsi tadi, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau, paling banyak dibandingkan dengan wilayah lain, sehingga otomatis kondisi asap semakin pekat. Apalagi angin dari dominan ke arah utara dan timur laut, sehingga menyebabkan wilayah-wilayah di Riau itu semakin pekat karena pasokan asap dari wilayah Jambi dan Sumatera Selatan juga sampai ke Riau. Bahkan beberapa hari yang lalu wilayah Sumatera Utara, sebagian Aceh, Sumatera Barat juga terkepung oleh asap. Akibat kabut asap, 9 penerbangan di Bandara Kuala Namu menjadi terganggu, dan kita akan bergabung bersama rekan kami Wilson Purba langsung dari Medan, Sumatera Utara. Wilson, penerbangan mana saja yang terganggu dan bagaimana nasib para penumpang yang terlantar? Ya, Robert, di Bandara Kuala Namu dari sejak pagi tadi ada 9 penerbangan yang terganggu. 3 diantaranya harus gagal berangkat, yaitu dengan tujuan Sibolga dan Batam. Sementara 6 penerbangan lagi dengan tujuan Jakarta, Batam, Jambi, dan Sibolga sempat tertunda. Penerbangan ini tertunda karena jarak pandang yang kurang dari standar penerbangan, yaitu kurang dari 1000 meter. Dan sejak pagi tadi, di Kuala Namu jarak pandang berubah-ubah. Jam 5 tadi pagi jarak pandang mencapai 2000 meter. Namun pada pukul 6 hingga 8 waktu Indonesia Barat, jarak pandang turun drastis menjadi 400 meter. Sejak pukul 8.30, jarak pandang sudah membaik menjadi 900 meter, dan siang ini jarak pandang di Bandara Kuala Namu sudah mencapai 1200 meter. Dan menurut BMKG Kuala Namu, perbedaan jarak pandang ini terjadi setiap jamnya karena faktor angin. Dan jika angin terus datang dari arah timur tenggara Kuala Namu atau dari daerah tebing tinggi dan Tanjung Balai, maka kabut asap akan terus ada di Bandara Kuala Namu ini. Dan ratusan penumpang yang tertunda ataupun gagal terpaksa harus mencari alternatif lain. Dan tidak sedikit penumpang yang memilih refund dan kemudian memilih jalur darat, Robert. Dan penumpang yang memilih jalur darat adalah penumpang dengan tujuan Bandara Perintis, diantaranya Bandara Pekanbaru, Bandara di Sibolga, dan Bandara di Lok Sumawe Aceh, yang jika ditempuh dengan pesawat hanya memakan waktu 45 menit sampai dengan 1 jam. Namun penumpang memilih jalur darat yang memakan waktu hampir 8 hingga 10 jam. Karena mereka memilih jalur darat karena belum ada pengumuman dari pihak bandara kapan mereka akan bisa berangkat. Dan kami tadi juga sempat mewawancarai 2 orang penumpang yang gagal berangkat dan berikut tanggapannya. Jadi baru dapat informasi batal Sejam yang lalu. sejam lalu ya. Jadi ini dilakukan apa di sama refund ya? Ya dirugikan sih jelas waktu ya. Cuman kan kita juga nggak bisa menyesal betul-betul menyesal ya. Kan bisa ada alternatif lain ya kan. Rencananya jalan darat atau gimana? Jalan darat. Robert, kami terus menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan agar terus memakai masker ketika berada di luar ketika beraktivitas di luar rumah. Kembali ke Anda di studio, Robert. Baik, terima kasih Wilson Purba atas informasi Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kita ke informasi selanjutnya nih, pemirsa. Pengaruh El Nino dengan naiknya suhu permukaan laut berdampak pada hasil tangkapan ikan laut di kalangan nelayan Kota Bengkulu. Sejak 1 bulan, pasokan ikan laut langka di pasaran dan harga pun naik hingga 2 kali lipat.
Seperti di pasar ikan Barukoto, Kampung Cina, Kelurahan Malabero, Kota Bengkulu, jumlah ikan yang dijual sangat terbatas dan tidak variatif. Harga jualnya pun sudah naik hingga 50%, seperti harga cumi yang sebelumnya dijual Rp30.000, kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk jenis ikan karang naik Rp10.000 per kilogram. Salah satu pedagang ikan pasar Barukoto mengaku rugi sebab melonjaknya harga membuat daya beli masyarakat menurun. Phoenix, oke. Beralih ke mancanegara.